apa? Karena kita dibatasi oleh waktu. Kita terikat oleh aturan. SKS itu cuma berapa jam, berapa menit. Tentunya kita harus cari dari mana? Tentunya kita cari dari organisasi melalui study club dan kajian rutin. Di organisasi kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi kita bisa melakukan kegiatan yang berkontak langsung dengan masyarakat. Contohnya kita melakukan sosialisasi dengan masyarakat, kajian pengabdian masyarakat. Oke, seperti itu bisa. Silakan. Pembicara pertama punya waktu 3 menit, nanti ada waktu juga untuk bicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, merespon argumentasi dari teman-temanku. Saya pikir itu merupakan argumentasi klasik ya. Ketika mereka mengatakan bahwa kita kebebasan kita untuk mendapatkan ilmu dalam kampus itu dibatasi oleh waktu. Kemudian kita harus mencari di luar. Satu hal yang paling teman-teman perlu ketahui bahwa saya juga belum mendapatkan definisi secara eksplisit ya tentang organisasi yang dipaparkan oleh teman-teman. Karena berbicara soal organisasi berarti kita bicara soal manusia yang berada dalam suatu wadah dengan sebuah sistem yang terstruktur begitu. Jadi manusia, kalau saya meminjam argumentasi yang dimanggilkan dalam buku apa itu pencerahan, itu adalah makhluk yang memiliki akal budi. Dan salah satu kelebihan dari manusia ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembicara pertama. Baik. Menurut saya itu organisasi itu sangat penting. Karena kenapa kita itu membentuk satu wadah di mana kita bisa berkumpul, saling bisa bertukar pikiran begitu. Antara pikiran satu pikiran dengan satu pikiran dengan yang lain. Jadi kita bisa menyimpulkan antara kita tidak tahu, misalnya kita tidak tahu materi dan teman kita tahu materi, kita bisa saling bertukar pikiran seperti itu. Ya baik, itu tadi tanggapan argumen dari pembicara pertama dari tim Pro S1 Komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara pertama dari sosiologi. Pada pembicara pertama di. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai tim kontra bukannya menolak atau melarang mahasiswa untuk tidak mengikuti organisasi. Yang di sini kami permasalahkan adalah kami melakukan hal esensial yang bisa didapat oleh mahasiswa ketika mengikuti organisasi. Hal ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, manajemen waktu. Dari pengamatan atau observasi langsung dan beberapa internal mengatakan bahwa ini mahasiswa yang mengikuti organisasi biasanya tidak memiliki banyak waktu atau mereka tidak bisa membagi waktu antara organisasinya dengan perkuliahannya. Maka dari itu mereka itu biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk perkuliahannya. Nah, argumen yang kedua yaitu masalah ekonomi. Ketika mahasiswa tadi yang di poin 1, mereka tidak bisa lulus tepat waktu, misalnya 4 tahun, mereka harus membayar uang ekstra untuk perkuliahannya. Baik. Contohnya kita dengan melakukan organisasi itu kita bisa memimpin diri kita sendiri, bisa membagi waktu. Jadi kita bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana cara kita membagi waktu dengan berorganisasi, dengan belajar. Ya, tapi kenyataannya di lapangan tidak semua seperti itu. Banyak yang menghabiskan banyak waktunya seperti 5 tahun atau bahkan lebih untuk perkuliahan mereka. Dan itu membuang-buang uang. Nah, itu kan sudah digarisbawahi, tidak semuanya. Berarti tidak semua yang berorganisasi itu begitu juga. Menghabiskan waktunya dengan berorganisasi saja tanpa mengetahui, tanpa melaksanakan kuliah. Ya, selain itu, tadi saudara mengatakan bahwa di kampus itu kita hanya dapat sedikit, sedangkan kita bisa mendapatkannya di luar. Nah, tidak semua yang kita dapatkan itu berasal dari organisasi. Silahkan lanjutkan Kak. Tidak semua yang kita dapatkan itu berasal dari organisasi. Masih ada kegiatan lain yang lebih ada banyak hal-hal esensialnya yang bisa kita angkat. Baik, seperti ini. Sepertinya kalau Mohon maaf Kak, tadi general ini sudah menandakan bahwa sudah tidak bisa lagi. Silakan.
Selain itu, ada beberapa jenis perguruan tinggi ya. Salah satunya itu di kampus kita itu jenis perguruan tinggi vokasi, di mana keterampilan itu sangat dibutuhkan, misalnya keguruan, kebidanan, hal-hal itu tidak didapat di organisasi. Menyampaikan dari pembicaraan pertama oleh tim kontrak akan dilanjutkan oleh pembicaraan kedua dari tim pro. Berbicara tentang pentingnya organisasi untuk mahasiswa, saya berdasarkan hasil observasi, khususnya di kampus yang berada di Makassar sendiri, organisasi itu sangat penting. Mengapa? Banyak kampus-kampus di luar sana berdasarkan hasil penelitian, contohnya kami berada di bidang teknologi, ada universitas, ada STIM Handayani, ada STIM di Panegara yang sekarang menjadi Universitas IPA. Jadi kampus-kampus ini sebagai kampus teknologi yang terkenal itu bukan dibesarkan berdasarkan kegiatan-kegiatan akademik, tapi kebanyakan yang membesarkan kampus-kampus ini berdasarkan politik itu adalah hasil kreativitas mahasiswanya. Nah, kreativitas berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Nah, ini salah satu contoh, salah satu bukti bahwa pentingnya organisasi untuk mahasiswa ialah untuk mewadahi mahasiswa untuk saling bisa bertukar pikiran, menyampaikan. Jadi kesimpulan dari pertanyaan yang pertama tadi itu tentang definisi organisasi secara etimologi, kata organisasi itu berasal dari kata organ yang artinya struktur itu yang paling dasar. Sedangkan secara umumnya atau secara yang dipahami oleh banyak orang, organisasi itu merupakan suatu tempat atau wadah tempat berkumpulnya orang atau lebih untuk saling bertukar pikiran untuk mencapai tujuan yang sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berbicara tentang kegiatan workshop dan segala macam, memang saya akui di kampus kita dibatasi pergerakannya, kita mempunyai batasan waktu untuk mendapatkan perkuliahan, melakukan kegiatan. Lantas ketika kita dibatasi oleh waktu di lingkungan kampus, di mana kita akan memperoleh hal-hal yang belum sempat kita pelajari di kampus. Tentunya kita harus punya kesempatan untuk belajar di luar kampus, sebenarnya di organisasi. Nah, di sana tempatnya untuk kita saling bertukar pikiran, menyampaikan apa-apa yang belum kita bahas di kampus, kita rangkum di situ untuk kita laksanakan supaya kita bisa memahami tentang esensi atau hal-hal yang penting yang perlu kita laksanakan dalam organisasi. Sekian. Ya, baik, kita tadi jawaban alih dari pembicaraan kedua. Sebelum dilanjutkan ke pembicaraan kedua dari tim kontrak, menurut saya ingatkan kembali bahwa teman-teman memperhatikan untuk terkibarnya apabila tadi mengangkat bendera warna hijau, artinya tim yang tidak sedang menyampaikan argumen sudah diizinkan untuk menyampaikan argumen, sudah diizinkan menyampaikan instruksi. Namun instruksi yang diberikan apabila jawaban argumen dari tim kontra adalah pembicaraan kedua, berarti instruksi yang bisa diberikan dari tim pro adalah pembicaraan kedua. Begitu pun sebaliknya. Ya, baik. Kemudian apabila sudah diangkat bendera warna kuning, artinya tim pro atau yang sedang memberikan instruksi waktunya sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh peserta pembicara yang sedang menyampaikan argumen. Kemudian apabila sudah diangkat bendera warna merah, itu artinya waktu diambil sudah selesai, namun diberikan waktu 20 detik tambahan untuk menyampaikan apa yang belum tersampaikan, dan 20 detik itu apabila sudah selesai maka pembicara tidak bisa lagi untuk berbicara karena waktunya sudah selesai. Baik, selanjutnya saya berserah kepada pembicara kedua dari tim kontrak. Ya, terima kasih kesempatannya. Mengamali perdebatan ini, saya ingin meminjam argumentasinya seorang sosiolog asal Prancis bernama Robert Merton yang mengatakan bahwa lembaga sosial memang punya potensi dalam mengembangkan kemampuan setiap orang, tapi juga perlu diketahui dan perlu digarisbawahi ada hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan dari sana. Kita berbicara soal organisasi pada kesempatan ini. Organisasi itu dia tidak beda jauh dengan kampus. Dia juga punya aturan lainnya yang memberikan batasan kepada setiap orang yang tergabung di dalamnya untuk berekspresi. Jadi kalau misalnya organisasi memberikan kebebasan seperti yang kepada setiap orang yang bergabung dalam, saya pikir itu merupakan gemilang. Dan sekali lagi argumentasi yang disampaikan oleh teman-teman profesor, saya pikir
masih begitu. Mohon maaf, berdasarkan itu data yang saudara sebutnya itu berasal dari mana? Kami sebelum pandemi berlangsung pada bulan September 2019, HMJ kami itu sudah melakukan yang namanya pengabdian masyarakat di Desa Pacerakan yang berada di Kabupaten Goa. Bukankah itu salah satu contoh positif dari organisasi yang kami kegiatan organisasi yang kami laksanakan? Nah, berhubungan dengan yang saudara sampaikan, itu kan berdasarkan pendapatnya siapa tadi? Saya tidak tahu namanya. Bisa tidak saudara buktikan data tersebut? Jangan sampai itu hanya sebuah argumen yang bisa dikatakan saudara sampaikan, tapi tidak ada data yang fakta bahwasanya itu betul-betul nyata. Anda hanya menyampaikan dari Prancis, sedangkan bukunya, halamannya, kutipannya, penerbitnya tidak saudara sampaikan. Ya, oke, baik. Tunggu, saya masih punya waktu. Silakan. Baik. Jadi teman-teman bisa cari di referensinya, itu bukunya George Richter, penerbitnya Pustaka Pelajar, silakan cari. Nah, kemudian saya mau merespon terkait dengan argumentasi teman saya tadi bahwa HMJ telah melakukan pengabdian masyarakat. Bukankah pengabdian masyarakat itu bagian dari program Tridharma Perguruan Tinggi? Itu dulu. Dalam artian di bawah naungan akademik atau kampus begitu. Itu adalah bagian dari program kampus, program akademik dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan pengabdian masyarakat. Saya kembalikan. Ini sudah bisa, tapi berbicara masih ada waktu 1 menit untuk gambaran argumen dari pembicara kedua oleh tim kontra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh mahasiswa memiliki kebebasan berpikir, bukan hanya di kampus saya. Di kampus mungkin mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di program saya. Baik, Ya baik, itulah dari paparan argumen dari pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini kita berbicara tentang apakah organisasi itu penting bagi mahasiswa atau tidak. Nah, menurut saya dari paparan-paparan sebelumnya, bahwa kita tahu mahasiswa itu yang menjadi prioritas kita itu adalah studi. Nah, dilansir dari salah satu website yaitu Indonesia.id yang membahas tentang mengapa mahasiswa bebas studi. Nah, di situ ada dijelaskan salah satu faktor yang menjadi kendala mahasiswa bebas studi karena terlalu aktif di organisasi. Nah, di situ dijelaskan sebagai mahasiswa yang seharusnya kita prioritaskan itu adalah studi. Namun karena kebanyakan mahasiswa yang lebih memprioritaskan organisasi sehingga studinya terbengkalai. Nah, di sini juga terkadang mahasiswa yang lebih aktif dalam organisasi. Baik, untuk berbicara masalah organisasi, individu yang berpartisipasi dalam organisasi, jadi bukan organisasinya yang salah, tapi individunya, bagaimana dia mengatur manajemen waktunya. Nah, itu mahasiswa masuk ke organisasi untuk mengatur manajemen waktu. Begini, terkait bagaimana manajemen waktu, saya pikir itu dari tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi terkadang ketika seseorang sudah terlena di organisasi, terkadang mereka lupa akan studinya, mereka terkadang mengerjakan tugas tidak semangat, kemudian ketika mengikuti ujian mereka tidak mempunyai persiapan yang memadai. Saya kira itu yang maksudnya organisasi ini menjadi salah satu kendala mahasiswa dalam
menjadi salah satu kendala mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit untuk pembicara ketiga. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak cukup. Ya baik teman-teman, dengan penyampaian argumen dari pembicara ketiga dari tim kontra, maka berakhirlah sesi pertama kita. Akan dilanjutkan ke sesi kedua. Perlu saya katakan lagi bahwa sesi kedua ini yaitu bisa kita katakan bahwa sesi untuk kita mempertahankan argumen kita, maupun yang bukti yang sudah dibaca ataupun dengan artikel yang sudah dibaca yang membuktikan argumen masing-masing. Nah, pada sesi kedua ini yang berbicara itu bisa dari ketiga pembicara. Jadi semisal pembicara pertama sedang berbicara, kemudian sudah selesai dan dilanjutkan kepada pembicara kedua dan pembicara ketiga, tidak apa-apa, dipersilakan. Begitupun pada saat instruksi pun bisa diberikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua maupun pembicara ketiga yang ingin memberikan instruksi pada saat waktu instruksi sudah dimulai, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja sesi kedua ini saya mulai dari pembicara dari tim 2 sosiologi dari tim kontras di persilakan. Jadi baik. Nah, di sini saya ingin memaparkan argumen saya. Ini menurut World Economic Forum ada 16 skills yang harus dikuasai oleh manusia di abad 21 ini. Di antara kompetensi dan yang ketiga karakter individual. Nah, itu lagi nanti dibagi lagi menjadi beberapa. Nah, yang paling penting di sini adalah literasi digital. Dan literasi digital ini organisasi. Belum ada waktunya, kalau dari tiga Nah, berkaitan dengan pembentukan karakter seperti kepemimpinan dan yang lainnya, itu tidak kita dapat di organisasi. Menurut psikologi, pembentukan karakter itu dimulai dari golden age, yaitu 0 sampai 8 tahun dan diasah terus sampai sekarang. Saya ingin menginstruksi tadi, siapa yang bilang bahwasanya sistem digital itu tidak bisa didapatkan di organisasi? Kami ini anak teknologi, kami jurusan S1 ilmu komputer. Buktinya di organisasi kami sering mengadakan study club, membahas tentang mata kuliah yang tidak selesai pada saat perkuliahan sampai pada saat UAS. Kami mengundang dosen-dosen yang berada di prodi kami membahas tentang perkuliahan yang membahas tentang baik itu software, hardware dan lain sebagainya. Yang kedua, di era industri 4.0, jangan berpendapat bahwasanya ilmu teknologi hanya bisa didapatkan di ilmu pendidikan atau di dunia kampus, karena seperti yang saya sampaikan, bahwasanya kita diatur oleh aturan dikti, kita diatur oleh aturan yang berada di kampus, bahwasanya kita dibatasi oleh waktu. Dalam persekian SKS itu kurang lebih dalam mata kuliah praktikum di kampusnya kami, dalam 3 SKS, 1 SKS praktikum itu hanya diberi waktu 45 menit. Nah, lantas dalam waktu 45 menit kita hanya memperoleh dasar. Di mana kami akan Ya, itu kan khusus untuk studi ini, program studi kalian. Bagaimana dengan yang lain? Kan tidak semua organisasi mempelajari teknologi. Itu yang khusus untuk program studi komputer. Oke, baik. Terkait dengan argumentasi dari teman-teman pro yang mengatakan bahwa mereka sebagai organisasi di HMJ-nya mereka sering melakukan study club, tetapi juga di belakang mereka mengatakan bahwa kami melakukan proses perkuliahan dan studi club itu merupakan bagian dari kegiatan integrasi proses perkuliahan, dan saya pikir itu bukan merupakan sebuah kegiatan organisatoris, tapi itu merupakan sebuah kegiatan akademis yang digerakkan secara terorganisir begitu. Itu yang paling teman-teman harus pahami. Jadi bukan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya per kelompok itu kegiatan organisatoris, bukan. Jadi itu seperti itu dari saya kembalikan. Ya, baik, kita tadi pemaparan argumen dari tim kontra, akan dilanjutkan dari pemaparan argumen dari tim pro.
Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi perlu kami sampaikan, kami tadi sudah menyampaikan bahwasanya study club yang kami laksanakan itu merupakan salah satu rancangan dari program-program kerja yang ada di organisasi kami. Seperti yang saudara sampaikan bahwasanya study club itu bukan semua kegiatan study club itu merupakan kegiatan organisasi. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwasanya itu merupakan rancangan program kerja. Tidak mungkin dosen itu mau dipanggil menjadi komateri senanti saja. Tidak mungkin seperti itu. Nah, lagi saya ingin menyambung pembahasan saya tadi bahwasanya banyak kampus-kampus teknologi yang berada di Makassar. Saya ambil sampel dua, yaitu Sidik Handayani dan Sidik Dipa Negara yang sekarang menjadi Universitas Dipa. Mereka itu bukan dibesarkan oleh kegiatan-kegiatan kampus, melainkan mereka dibesarkan oleh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berasal dari kegiatan organisasi. Itu yang perlu dipahami baik-baik. Itu berdasarkan data yang ada. Jadi sebelum kami hadir di tempat ini, survei kami tentang membahas Bisa dilanjutkan jika di ya, jadi kami di tempat ini telah melakukan survei tentang bagaimana kami akan memaparkan materi kami di tempat ini berdasarkan tema. Jadi perlu kami ketahui di era, perlu teman-teman ketahui bahwa di era industri 4.0 ini 4.0 di sini lagi uji kreativitas sebagai kita sebagai seorang mahasiswa. Ketika kita sebagai seorang mahasiswa tidak mampu menciptakan situasi yang kondusif, pembelajaran yang daring dengan yang sangat efektif, tentunya kita bukan akan bertambah pintar, malahan kita akan bertambah boros seperti itu. Jadi perlu kami sampaikan di sini, ini bukannya sombong ya. Di prodi kami sudah menciptakan satu aplikasi pembelajaran daring yang bernama EMS atau Learning Management System, di mana Learning Management System ini sudah kami pakai 100% di prodi kami, bahkan fakultasnya kami. Dan bahkan ada aturan baru yang kami dengar yang disampaikan oleh prodi kami bahwasanya Learning Management System ini akan dipakai 100% di lingkup Universitas Negeri Makassar. Nah, ketika teman-teman tidak mau mengikuti study club yang akan nanti kami adakan tentang sosialisasi cara penggunaan Learning Management System, yakin dan percaya teman-teman akan ketinggalan, bahkan cara menggunakan tools-tools yang ada di e-learning saja teman-teman tidak akan tahu caranya. Bahkan teman-teman dianggap untuk menggunakan tools untuk loginnya saja mungkin teman-teman akan kesusahan, karena teman-teman gimana akan mendapatkan username dan password ketika teman-teman tidak mengikuti sosialisasi itu. Nah, berdasarkan apa yang kami bawa ke tempat ini, saya berharap teman-teman mampu memahami bahwasanya organisasi itu merupakan tempat kita untuk menimba ilmu pengetahuan, tidak hanya di kampus. Tidak hanya di kampus. Jadi organisasi itu adalah tempat kedua kita untuk belajar. Karena seperti yang disampaikan di kampus kita dibatasi oleh waktu. Dikti saja sudah menentukan batasan bahwasanya persekian menit, persekian SKS. Jadi mana mungkin kita akan melanggar aturan yang ada. Dosen-dosen pun saya yakin dan saya tidak berani melanggar itu, karena itu ketentuan yang sudah wajib dipatuhi. Mungkin seperti itu yang perlu saya sampaikan. Saya kembali kepada terima kasih. Ya baik, dengan penyampaian argumen dari tim pro tadi, maka berakhirlah sesi kedua. Akan dilanjutkan ke sesi ketiga, yaitu kesimpulan. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan ini hanya satu perwakilan dari setiap tim saja yang akan memberikan kesimpulan terkait dengan argumennya. Seperti itu. Akan kami mulai dari tim pro, waktunya 3 menit. Ya, baik. Di sesi kesimpulan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya ucapan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi perlu kami sampaikan, ketika mahasiswa tidak mampu menciptakan kreativitas atau ide-ide yang baik di era pandemi seperti saat ini, yakin dan percaya teman-teman mahasiswa akan ketinggalan, baik itu dari bidang ilmu prodinya teman-teman ataupun ilmu lain. Jadi saya berharap teman-teman di sini agar bisa mampu mempergunakan teknologi itu sebaik mungkin, karena yakin dan percaya tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Karena saya bercontoh teman-teman, adik saya di kampung yang saat ini sudah hampir 2 tahun tidak menduduki bangku sekolahnya, itu saya katakan sangat bodoh sampai saat ini. Ketika saya pulang kampung, saya tanya bagaimana proses pembelajaran, ternyata nol sama sekali, proses tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena apa? Penggunaan teknologi itu tidak mampu disosialisasikan dengan baik. Nah, kami perlu sampaikan bahwasanya organisasi itu merupakan tempat mahasiswa, wadah untuk mahasiswa
himpunan kami di pusat. Jadi kami telah merancang banyak program kerja yang mana di dalam program kerja itu kami akan menciptakan banyak sekali sosialisasi bukan hanya kepada masyarakat tetapi kepada sekolah-sekolah yang berada di pelosok-pelosok khususnya. Dan dalam waktu dekat kami akan mengadakan insya Allah pengabdian di Kabupaten Sijai, namun itu baru planning awalnya kami. Mudah-mudahan terlaksana dan saya berharap teman-teman dari himpunan lain mampu membantu kami untuk ikut berpartisipasi. Jadi jadilah mahasiswa yang berguna untuk masyarakat, jadilah mahasiswa yang tidak hanya semenang-menang. Menjadi mahasiswa tidak mudah. Kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai beban moral bukan hanya dari orang tua. Anggaplah orang-orang yang berada di daerah yang kita bahwasanya mahasiswa itu adalah orang-orang yang pintar. Cukup sekian. Ya oke, baik. Basis material dari kesimpulan saya adalah argumentasi daripada teman-teman tim pro bahwasanya mereka sudah melaksanakan rangkaian kegiatan selama ini seperti menghadirkan sebuah aplikasi. Saya pikir gagasan mereka untuk menghadirkan sebuah aplikasi itu baik secara teknis, strategi dan lain-lain itu difasilitasi oleh kampus, difasilitasi secara akademis oleh para dosen. Ketika mereka mengatakan bahwa dosen atau perguruan tinggi memberikan batasan terhadap kebebasan mahasiswa, saya pikir itu merupakan bentuk sikap skeptis mahasiswa terhadap para dosennya, sikap keraguannya begitu, seolah-olah para dosen tidak punya potensi, tidak punya kapabilitas dalam mengembangkan soft skillnya mereka. Nah, perlu diingat lagi bahwa sistem pendidikan nasional kita itu telah membuka wadah ya, atau membuka wadah ekstrakurikuler dari kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh teman-teman. Saya pikir itu adalah rangkaian kegiatan ekstrakurikuler dalam konteks mengembangkan soft skill mahasiswa, kreativitas dan lain-lain. Jadi untuk berguna terhadap masyarakat itu tanpa perlu berorganisasi. Dengan kuliah sudah kita berguna terhadap masyarakat. Perguruan tinggi kita sudah memberikan penegasan tentang tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian terhadap masyarakat. Sekian dari saya kembalikan. Waktunya masih ada 1 menit. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan argumen dari kedua tim kita, yaitu tim pro dan tim kontra, masing-masing kali dengan pendapat